Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 orang tersangka kasus proyek fiktif di salah satu perusahaan konstruksi milik BUMN. Penahanan dilakukan mulai 25 November 2025 hingga 14 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tersangka pertama adalah Didik Mardianto, Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction. Sedangkan tersangka kedua adalah Heri Nurdi Nasution, Senior Nasution Manager sekaligus Head of Finance dan Human Capital Divisi IPC. Selama periode 2022 hingga 2023, Divisi IPC perusahaan plat merah tersebut mengerjakan beberapa proyek, baik secara mandiri maupun dalam bentuk konsorsium. Pada Juni 2022, Didik memerintahkan Heri menyediakan dana sebesar 25 miliar rupiah yang diklaim untuk keperluan proyek Cisem, hasil tender yang dimenangkan Divisi IPC. Untuk mengatur pengeluaran agar terlihat sah, keduanya menggunakan vendor fiktif atas nama PT AW, dengan dokumen purchase order dan tagihan palsu yang dibuat atas nama 2 orang office buy. Setelah dana dibayarkan ke vendor fiktif, Didik dan Heri menerima pencairan uang tersebut melalui staf dalam bentuk valuta asing. Selain itu, modus serupa juga digunakan pada proyek lain dengan vendor fiktif atas nama KYD, APR, dan KUR, yang nilainya mencapai 10,8 miliar rupiah. Dari Juni 2022 hingga Maret 2023, terdapat 9 proyek fiktif dengan total nilai mencapai 46,8 miliar rupiah. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan smelter nikel di Kolaka, pembangunan Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 di Morowali, pembangunan Sulu 1 Coal-Fired Steam Power Plant di Manado, PSPP Port Site di Timika, Mobile Power Plant di berbagai lokasi, PLTMG Bangkanai di Kalimantan Tengah, Manyar Power Line di Gresik, serta proyek divisi IPC senilai setengah miliar rupiah. Asep menambahkan bahwa sebagian dana dari proyek Mines of Bahodopi digunakan untuk pembayaran tunjangan hari raya dan tunjangan variabel kepada staf tertentu. Perbuatan ini menyebabkan kerugian keuangan negara setidaknya sebesar 46,8 miliar rupiah, karena pengeluaran dari kas perusahaan untuk vendor fiktif tersebut tidak memberikan manfaat bagi perusahaan. Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Yungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.